lagi. Kali ini aku mau masak masakan favorit ya di rumah ini. Ini adalah cumi masak hitam. Nah, kali ini aku mau pakai metode dengan air. Ada orang yang memasak cumi tanpa air, ada yang pakai air. Aku lebih suka pakai cara dengan air karena bumbunya lebih meresap. Untuk lama perebusannya, nanti tergantung apa alat yang dipakai ya. Kompornya juga pengaruh, besar apinya atau kecil apinya. Kalau untuk alat masaknya, aku lebih sarankan menggunakan panci yang tutupnya tebal. Karena dengan menggunakan panci yang bertutup tebal, itu seperti semi presto, jadi memberikan tekanan saat memasak, jadi yang dimasak lebih cepat empuk. Durasi atau lama perebusannya tergantung selera ya, mau empuknya seberapa. Kalau aku biasanya antara 1 sampai 1,5 jam. Kadang pernah 2 jam. Kok lama? Ya karena itu nanti menghasilkan tekstur yang aku mau. Tapi kalau seandainya teman-teman mau nggak terlalu empuk juga nggak apa-apa. Jadi bisa disetel sesuai selera ya. Bahan-bahannya ini aku pakai sekitar hampir 1 kilo cumi. Nah, ini nanti proses pembersihannya aku tunjukin setelah ini ya. Nah, ini sudah aku bersihkan. Lalu ini bisa juga ditambahkan jeruk nipis seandainya cuminya nggak fresh ya. Tapi kalau fresh nggak usah ditambahkan jeruk nipis, nggak apa-apa. Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, ini aku pakai sekitar 4 butir ya. Lalu bawang putih aku pakai 3 siung. Cabai merah atau cabai merah besar ya, aku potong serong-serong, 1 saja. Cabai rawit, ini aku utuhkan, buang tangkainya. Ini secukupnya ya, sesuai selera. Pakai jahe, laos. Nah, ini aku geprek semua. Lalu aku juga pakai serai. Nah, ini aku lukai seperti ini, bisa juga digeprek. Daunnya aku pakai 2 lembar daun salam. Lalu secukupnya ini sekitar 3 atau 4 lembar daun jeruk purut. Nah, kunyit ini bisa pakai yang fresh atau pakai bubuk seperti aku ini. Nah, aku suka pakai bubuk karena kalau pakai yang fresh itu suka meninggalkan noda di pisau, di talenan. Jadi aku lebih suka pakai yang bubuk seperti ini. Bahan lainnya hanya air panas ya, nanti aku siapkan. Itu juga disesuaikan kebutuhan ya banyaknya. Selebihnya hanya pakai garam dan gula. Untuk membersihkan cuminya, pertama-tama kita cuci ini ya cuminya. Hati-hati karena kadang itu tintanya bisa habis larut ke airnya. Jadi jangan terlalu hot ya ngaduknya. Nah, setelah dicuci, lalu kita bersihkan bagian dalamnya. Pertama-tama kita pisahkan kepalanya, ini kita cabut ya. Nah, lalu di bagian dalamnya ini, biasanya di bagian ini ya. Nah, ini ada seperti plastik ini kita buang ya. Nah, ini sebisanya bagian dalam nanti kita bersihkan. Ada yang suka dalamnya nggak dibersihkan ya nggak apa-apa ya. Toh dimasaknya lama. Setelah kita bersihkan atau pisahkan kepalanya dan badannya akan seperti ini ya. Ini biasanya bagian kepala ini akan mengeluarkan tinta. Ini jangan dibuang ya. Karena kalau dibuang malah nanti masakannya nggak bisa hitam, nggak jadi cumi hitam lagi, tapi jadi cumi pucat. Untuk badannya, ini kita bersihkan lagi bagian dalamnya. Nah, seandainya ada kotoran-kotoran ya, kita bersihkan. Kadang ada juga seperti ikan-ikan kecil atau apa yang sudah dimakan ya sama cumi-cuminya, tapi belum selesai diproses. Nah, ini kita bisa bersihkan. Nah, ini kebetulan nggak bertelur ya. Seperti ini. Ini kita lakukan semua sampai cumi-cuminya bersih. Setelah kita cuci bersih, kita bisa campurkan dengan kepalanya. Atau kalau seandainya mau dipotong-potong silahkan. Tapi kalau aku sarankan ya untuk ukuran segini, lihat ini sejari ini ya.
Aku sarankan nggak usah dipotong, karena ini nantinya akan menciut. Kalau ukurannya lebih besar, bisa dipotong-potong. Nah, kali ini aku mau pakai panci baruku ya. Ini panci Siprus. Nah, ini bakal jadi kesayangan. Nah, ini ada lapisan marble-nya ya, jadi anti lengket. Keuntungannya kalau pakai ini saat memasak, kita bisa langsung menumis di sini. Jadi langsung setelah menumis bisa merebus. Nah, ini cakep nih. Seperti ini ya modelnya. Aku suka yang bawahnya seperti ini. Jadi kalau nanti kotor itu mudah dibersihkan daripada yang sebagian terlihat capnya. Buat yang pengen panci seperti ini bisa lihat di deskripsi ya di mana aku beli. Nah, tutupnya kaca seperti ini. Kacanya tahan panas ya. Jadi ini cakep, nanti bisa diintip-intip masakannya cepat matang atau enggak. Pertama-tama kita panaskan dulu minyak di wajan sedikit aja ya untuk menumis. Setelah panas, kita masukkan bawang merah dulu, lalu berikut cabai. Nah, ini kita aduk. Gunakan api sedang ya. Nanti proses memasaknya pakai api kecil. Nah, setelah mulai wangi kita masukkan bawang putih, serai. Nah, untuk daun-daun dan juga cabai rawitnya nanti belakangan ya. Setelah mulai wangi, kita masukkan cuminya. Nah, tintanya jangan lupa. Sayang nanti kalau nggak bisa hitam. Nah, ini kita aduk-aduk sampai cuminya agak berubah warna ya. Ini jangan lupa sembari kita ini menumis, kita siapkan air panasnya ya. Ini nanti opsional, bagian terakhir kita masukkan cabai dan juga kalau mau bisa ditambah tomat buah. Nah, ini masukkan daun salam, lalu daun jeruk. Nah, setelah seperti ini kita siap menambahkan air. Ini seperti kita lihat ya, cumi ini mengeluarkan air. Nah, tapi ada yang memasak menggunakan air yang keluar dari cumi ini. Cuma seperti tadi aku bilang ya, aku kok kurang sreg dengan hasilnya. Jadi ini aku pakai penambahan air dan direbus lama. Nah, ini kita siap tambahkan airnya. Setelah itu kita tutup. Ini kita masak dengan api kecil kurang lebih selama 1 jam seperempat ya minimal. Nah, ini nanti selama perebusan kita lihat, kita intip beberapa kali, kita aduk bagian pinggir-pinggirnya supaya nggak bergerak ya. Oh iya, ada yang lupa. Jangan lupa masukkan kunyitnya ya. Kalau pakai yang fresh bisa pakai sekitar 1 atau 2 ruas jari. Nah, setelah kurang lebih hampir 1 jam ya. Nah, ini sembari sesekali kita aduk pinggir-pinggirannya seperti ini biar nggak lengket dan bergerak. Nah, seperti ini. Ini kita bisa tambahkan tomatnya. Kalau suka tomatnya lebih utuh, bisa ditambahkan menjelang terakhir ya. Tapi ini aku suka tomatnya agak hancur. Nah, ini aku masukkan, lalu aku lanjutkan rebus lagi. Nah, ini aku biarkan tanpa tutup ya. Jadi aku lanjutkan merebus sampai airnya hampir habis.
Menambahkan air ada baiknya tambahkan sedikit-sedikit ya, apalagi kalau wadahnya nggak besar. Seandainya kurang empuk, bisa ditambahkan lagi air panasnya. Jika sudah empuk, dirasa empuk ya, lalu airnya masih banyak, bisa apinya agak dibesarkan, lalu tutupnya dibuka. Nah, seperti aku ini, tadi penambahan airnya agak kebanyakan ya. Ini beda dengan panciku sebelumnya. Ini airnya nggak banyak menguap, jadi bagus ini bertekanan lebih tinggi ya daripada panci sebelumnya. Jadi menahan air, nggak menguap semua. Untuk yang mau mencoba metode tanpa air, bisa gunakan bumbu yang sama. Nah, bedanya cuma nggak perlu ditambahkan air ya, diaduk aja terus sampai nanti ini cuminya itu bisa keluar airnya sendiri kan. Nah, itu diaduk terus sampai empuk menurut selera. Tapi seperti aku bilang tadi ya, aku lebih cocok dengan cara direbus seperti ini. Setelah dirasa sudah cukup mendekati empuk, kita bisa tambahkan garam dan juga gula. Nah, setelah itu tambahkan cabai rawitnya. Menggunakan panci ini aku akui lebih cepat empuk ya daripada aku pakai panci sebelumnya yang mengharuskan aku menambahkan air beberapa kali. Nah, ini aku tambahkan air dalam jumlah banyak satu kali saja, tapi ternyata terlalu banyak. Nggak seperti biasanya ya. Jadi ini lebih irit penggunaan bahan bakarnya, lebih cepat empuk. Untuk kuahnya, ada yang suka kuahnya agak banyak, ada yang suka agak dikeringkan ya. Kalau aku suka diantaranya. Kalau terlalu kering itu rasanya lebih cocok untuk campuran nasi Madura ya, nasi campur. Nah, ada juga aku pernah beli di warung, sepertinya ada kuahnya lebih banyak. Nah, aku lebih suka diantaranya, jadi nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu kering. Sesuaikan aja intinya menurut selera ya. Nah, aku lebih suka kuahnya segini ya, jadi nggak terlalu sampai habis. Nah, ini kan yang enak itu kuahnya. Nah, jadi sesudah ini aku matikan, lalu aku tutup dan diamkan beberapa saat. Aku pribadi suka ambilin daun-daunnya ini supaya nanti nggak ikut kemakan ya. Kan hore kalau sampai makan jahe atau laos. Jadi angkat dulu sebelum disajikan, penampilannya juga lebih cantik kan. Nah, kita bersihkan dulu lalu kita pindahkan ke wadah. Seperti ini penampilannya. Buat yang mau tahu ini empuknya seperti apa sih, kok sampai lama ngerebusnya. Nah, ini aku ambil satu ya. Nah, ini bisa tinggal ditusuk aja. Nah, ini kena capit aja dia langsung lepas. Nah, ini saking empuknya ini. Nah, seperti itu. Ini kita coba lagi ya. Nah, bagi yang tidak suka empuk seperti ini, bisa dikurangi ya waktu perebusannya. Ini sesuai selera aja. Oke, selamat mencoba.